Saya coba jelaskan termasuk waktu ketemu Pak Lanyala resmi, saya disebut Profesor Dr. Taufik Baudin, lompat-lompat saya gila. Saya ini cuma S1, gua nggak malu dan gua bangga. Kenapa? Kalau saya S1 ngomong saya salah, ngaco, orang nggak boleh marah S1. Tapi kalau doktor atau profesor ngaco, waduh itu kan dimarahinya habis. Jadi saya senang-senang aja gitu. UI, saya juga UI, saya juga sesuai dengan pikiran Miriam Budiarjo dan rektor pada waktu itu bisa menentukan, ikut menentukan masa depan Republik Indonesia. Silakan Pak Taufik Baudin. Terima kasih Mas Sri Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini anak didik dan murid dari kakak beliau, Pak Sri Edi Suasono. Kira gitu ya. Nah, saya akan sampaikan dengan niat nawaitu berbagi. Silakan dikaji, kalau dianggap benar simpan baik-baik, renungkan, kalau nggak benar buang aja ke got. Saya akan sampaikan fakta dan kajian yang saya lakukan sejak 2017-2016 untuk mencari jawaban apa sih yang terjadi sebetulnya saat ini. Terus saya ingin coba cari jawaban, ketemu core problemnya mana, apa sumber masalah yang sesungguhnya. Itu yang saya coba jawaban, sampaikan, dan apa yang saya sampaikan mungkin ada beberapa yang sama, mungkin berbeda. Tolong pahami sebagai alternatif untuk Anda kaji. Kalau ada yang ingin lebih jauh, komunikasi lebih banyak lagi. Kemarin saya ngobrol banyak dengan tim dari Pak Marwan, segala macam, banyak masukan yang memperkuat dan saya lebih kaget-kaget lagi karena yang disampaikan bukan apa-apa tapi pengalaman dari salah satu rekan di sana. Nah, saya akan nyelak dulu ini di luar yang sampaikan mengenai Pilpres. Pilpres itu amat sangat jelas sekali bertentangan dengan Pancasila. Yang pertama, pengalaman saya menunjukkan ada indikasi banyak pejabat yang tidak ngerti Pancasila itu apa. Ini nyelak aja ya. Saya kebetulan juga direktur dari studi pengembangan talenta dan brainware di UI yang bahasa jelasnya sebagai unit Soft Skill Development Center, satu-satunya di UI, mungkin satu-satunya di Republik ini yang belajar gituan. Nah, apa yang saya temukan? Pilpres jelas ngaco, tapi banyak pejabat yang nggak ngerti Pancasila. Salah satu pejabat setara menteri, sekarang masih ada, saya nggak sebut namanya, di salah satu seminar yang unit saya bikin, tahun 2018 kalau nggak salah, dalam pernyataan sambutan itu segala macam dia mengatakan nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai filosofis. Masya Allah, belajar di mana, siapa gurunya? Saya belajar gituan. Pancasila itu dasar negara, fondasi. Kalau negara ini sebagai suatu institusi, dia mesti punya fondasi. Nah, fondasi Pancasila dari mana? Lima nilai itu adalah fondasi dari Pancasila. Fondasi yang menentukan gerak langkah putusan pilihan dalam menilai, mengkaji dan berinteraksi dengan siapapun apa yang benar apa yang salah. Lima nilai itulah yang saya sebut nilai-nilai utama. Pancasila sendiri apa? Di samping itu dia adalah falsafah bangsa, spirit, semangat. Apa yang terjadi sekarang? BPIP itu sedang melakukan proses degradasi Pancasila yang dua tadi itu hanya sekedar menjadi ideologi.
Banyak juga komandan di atas yang nyambut istilah ideologi Pancasila. Pancasila bukan ideologi. Saya kasih lihat buku tulisannya Bung Karno. Bung Karno sendiri mengatakan Pancasila bukan ideologi. Jangan didegradasi. Pancasila yang ngomong. Bung Karno yang ngomong, maaf. Nah kalau kita nggak ngerti itu gimana? Pilpres, wah itu bertentangan. Coba cari nilai-nilai Pancasila yang mendukung Pilpres, nggak ada. Nilai-nilai kita musyawarah, mufakat, bla 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 itu nggak ada Pilpres. Disadari nggak? Nggak. Yang lain dukung, yang lain ini segala macam. Jadi kalau sudah mulai komandan-komandan di atas tidak memahami falsafah dan dasar negara, mau ngomong apa kita? Konsekuensi banyak, termasuk merubah Undang Dasar 45. Jadi Pancasila itu sumber hukum. Perubahan Undang Dasar 45 itu banyak nyimpang dari Pancasila. Kenapa? Karena nggak ngerti Pancasila itu apa. Lah kalau di komandan di atas nggak ngerti, gimana di bawah? Ini aja saya nyelak sedikit, jadi renungan kita bersama ya. Saya bikin surat 2 kali ke BPIP, surat resmi ke pimpinannya Profesor apa itu ya. 2 kali surat saya tahun 2020 dan 2021 kalau nggak salah. Surat saya cukup keras bahwa lembaga UI. Surat yang kedua saya kasih tembusan ke semua pimpinan di lembaga Republik UI dan semua pimpinan di lembaga Republik Indonesia. Nggak ada satupun yang menanggapi. Bahwa itu nggak benar. Saya bahkan mengatakan hati-hati. Jangan mengarahkan persepsi kita untuk menjadikan BPIP sebagai awal dari terbentuknya Central Committee di Komunis, seperti di Partai Komunis Cina. Arahnya ke sana. Nggak ditanggapi, teman saya guru besar dulu udah kata, Bang, jangan ngarepin ditanggapin lah. Oh ya. Kenapa saya ingin jelaskan? Itu salah satu ciri-ciri kalau sudah komunis bergerak, lo ngomong apa urusan lo, yang penting gue jalan terus. Tapi kalau omongan lo mengganggu rencana gue, lo gak biasa. Percaya syukur, nggak percaya juga nggak apa-apa. Saya akan mau sampaikan, saya pensiunan dosen di FEB UI, pensiun 2010, golongan pegawai negeri saya 4C. Saya praktisi, bisnisnya lumayan gede. Saya bukan akademisi, mikir saya jadi beda. Nah, saya mendalami dan ngerjakan sekaligus juga waktu itu jadi praktisi, sekarang konsultan. Saya mempelajari, ngajar juga, dan saya terapkan. Jadi apa yang saya sampaikan bukan kata buku, bukan kata orang, tapi apa kata saya berdasarkan pengalaman yang saya lakukan di lapangan. Mau bukti boleh? Ya. Saya ingin berbicara dari perspektif ilmu yang suasai. Yang pertama ada strategic management, manajemen strategis. Perspektif yang saya anggap akan menjawab tantangan ini. Kedua dari perspektif leadership, smart leadership. Leadership yang berbasis modal spiritual capital atau spiritual intelligence. Yang ketiga berbasis organisasi, komunikasi dan sebagainya. Tapi semuanya saya kemas dalam pendekatan yang saya pelajari yang saya sebut dengan soft skills. Pendekatan dari kajian perspektif bagaimana kita berpikir, bagaimana otak kita bekerja, muncul kelakuan kita. Nanti silakan aja diskusikan. Nah, beberapa kali di luar saya coba jelaskan, termasuk waktu ketemu Pak Lanyala resmi, saya disebut Profesor Dr. Taufik Baudin. Lompat-lompat saya, gila. Saya ini cuma S1. Gue gak malu dan gue bangga. Kenapa? Kalau saya S1 ngomong saya salah, ngaco, orang gak boleh marah S1. Tapi kalau doktor atau profesor ngaco, waduh itu kan dimarahinnya habis. Jadi saya senang-senang aja gitu. Anda yang di dunia praktisi butuh nggak titel? Enggak kan ya? Karena di dunia praktisi bukan titel lo apa, gelar lo apa, lo bisa apa. Dan saya nyaman-nyaman aja.
Lagi saya masih aktif di bisnis, anak buah saya ada yang dokter, ada yang apa, dari Wiratong, Pak mau gabung, saya mau sekolah dulu, ambil dokter gitu kerja sama gua, saya bilang gitu kan. Ini guyonan aja, tapi serius yang saya lakukan. Tapi apa yang sampaikan, saya bertanggungjawabkan secara moral dan secara disiplin ilmu yang saya pelajari. Mau diskusi, fine. Mau debat, boleh.